Kita lanjutkan perbincangan pemirsa masih bersama dengan Pak Sirajudin Abbas. Pak Sirajudin, kalau tadi kita membahas mengenai tingkat kepuasan, kemudian juga tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Jokowi. Tapi saya mau memisahkan dulu ini antara kepuasan dan kepercayaan terhadap pemerintah dan kepercayaan serta kepuasan terhadap Pak Jokowi sendiri selaku presiden. Karena kita tahu ada beberapa kinerja dari kementerian, kemudian juga beberapa lembaga lainnya yang tidak menjadikan kritik utama dari masyarakat. Jadi mana yang lebih mendominasi Anda melihatnya, memang sosok dari Pak Jokowi sendiri yang masih sangat dipercaya oleh publik atau seperti apa? Ya, saya kira memang ada 3 level soal approval rating itu. Yang pertama approval pada kinerja presiden sendiri, gitu. Yang kedua approval pada pemerintah secara keseluruhan seperti apa. Itu juga termasuk ada soal kepercayaan pada kinerja publik di sektor-sektor tertentu. Dan yang ketiga soal approval rating pada kinerja per kementerian. Itu sektoral betul. Nah, ketiganya tentu saja saling terkait, tetapi terkait politik makronya, kepercayaan kepada presiden itu merepresentasikan bagian terbesar dari kepercayaan publik pada pemerintah yang saat ini. Jadi presiden komponen terbesarnya. Oke. Karena kan itu juga menyangkut soal legitimasi pemerintahan yang dipimpinnya, itu juga menyangkut soal kemampuan manajemen manajerial presiden untuk menggerakkan para pemimpin-pemimpin sektoral di kementerian atau lembaga. Jadi tetap saya kira komponen kepercayaan terhadap presiden itu komponen yang harus betul-betul diperhatikan. Naik turunnya itu dipengaruhi oleh kepercayaan pada sektor-sektor lain. Oke, Pak Sirajudin, ini kalau dari angka masih ada sekitar kurang lebih 26,4%, artinya yang masih katakanlah belum puas begitu. Bagaimana pemerintah merespon ini? Memang tidak bisa menyenangkan semua pihak, saya tahu. Tapi bagaimana untuk lebih meyakinkan publik itu bahwa program-program yang dijalankan oleh pemerintah ini memang program yang tepat untuk masyarakat? Ya, saya kira gini, ada 3 hal di situ, Mas. Yang pertama, saya kira soal bagaimana presiden bersama pemerintahan pusat dan daerah bisa menunjukkan kepada publik rencana dan eksekusi kebijakan yang clear dan betul-betul deliver. Terkait penanganan COVID dan pemulihan ekonomi nasional. Karena itu saya kira yang menjadi concern utama masyarakat. Gara-gara COVID, kondisi ekonomi rumah tangga dan kondisi ekonomi nasional juga turun secara dalam, dan itu juga terlihat di sektor real saya kira. Bagaimana kegiatan ekonomi kita ini betul-betul turun sangat jauh dibanding sebelum COVID. Itu satu. Dan yang kedua, soal saya kira bagaimana presiden juga mengkomunikasikan, dalam hal ini kabinet-kabinetnya, mengkomunikasikan capaian-capaian mereka masing-masing. Selama ini memang terlihat ada ketergantungan yang terlalu besar kepada presiden untuk memberikan semacam penjelasan tentang agenda kebijakan dan capaian-capaian pemerintah. Presiden lagi. Dan kementerian-kementerian cenderung bersembunyi di belakang presiden. Saya kira ini indikasi bahwa ada yang harus diperbaiki di dalam komunikasi kebijakan pemerintah saat ini. Jadi menteri-menteri dan lembaga, menteri-menteri serta pimpinan lembaga saat ini harus didorong untuk mengambil porsi tanggung jawab sesuai bidangnya masing-masing. Jangan semuanya dilimpahkan ke presiden. Dan itu yang membuat publik bertanya-tanya sebetulnya bagaimana tanggung jawab, kinerja, serta capaian dari menteri-menteri di sektoral itu. Misalnya di kementerian, di sektor ekonomi misalnya.
Jarang sekali tuh menteri-menteri sektor ekonomi itu berbicara ke publik secara terbuka, menjelaskan situasi ekonomi nasional, Iya. industri, tenaga kerjaan, UMKM dan seterusnya. Jarang sekali. Dan saya kira ini harus diubah jika eh, apa jika pemerintah menginginkan approval dan juga dukungan politik warga terhadap pemerintah ini stabil dan menguat dalam sisa 4 tahun ke depan ini. Apa yang harus dilakukan, Pak Sirajudin? Ini kan kalau misalnya dibiarkan seperti ini, kemudian beberapa kementerian yang juga cukup strategis ini sangat bergantung kepada Presiden untuk menyampaikan program-programnya kepada masyarakat. Ini kan dikhawatirkan ketidakpercayaan publik akan semakin terakumulasi begitu. Anda melihat bagaimana? Karena nada-nada miring mengenai politik akomodir juga kencang di masyarakat. Sepertinya kok Presiden tidak berani mengambil keputusan tegas karena ada dealing politik atau seperti apa Anda melihatnya agar apa yang dimaksud oleh pemerintah untuk kinerja lebih baik ini bisa tersampaikan dengan lebih baik begitu? Ya, saya kira begini, ini soal manajemen komunikasi kebijakan publik ini harus diubah saat ini. Oke. Kalau kita lihat memang selama masa pandemi dan krisis ekonomi yang kita alami saat ini, itu jumlah wajah yang biasa diperhatikan di media itu sangat terbatas dan Presiden sangat dominan. Menteri-menteri itu jarang sekali muncul ke publik dan ini harus diubah dan ini bukan hanya terkait dengan kebijakan dan capaian kinerja pemerintah saat ini, tetapi juga bagaimana pemerintah membangun komunikasi dan membangun interaksi serta memelihara basis-basis elektoral yang ada di masyarakat. Oke. Terutama begini, perlu ada elemen tambahan di dalam komunikasi pemerintah itu yang cukup sensitif dan cukup otoritatif untuk merangkul dan menjaga interaksi dengan kelompok-kelompok agama, kelompok-kelompok adat, kelompok-kelompok aktivis misalnya, kelompok-kelompok mahasiswa, dan kelompok-kelompok oposisi misalnya. Nah, itu kan tidak harus dimunculkan lewat misalnya wajah-wajah yang biasa ini muncul di permukaan, gitu. Tapi bisa juga dengan menghadirkan representasi simbolik di pemerintahan dari kalangan yang memang langsung bisa menjangkau dan menjaga hubungan baik dengan kelompok-kelompok kepentingan tersebut. Nah, saat ini tidak ada. Padahal itu sangat strategik di dalam memelihara komunikasi politik, komunikasi kebijakan di pemerintahan saat ini. Juru bicara di sekitar Presiden saya kira terlihat kurang sensitif, kurang proaktif di dalam memelihara aspek komunikasi politik seperti itu. Iya, padahal juga Presiden memiliki juru bicara ya, dan juga banyak sekali staf-staf yang sebetulnya bisa dimaksimalkan. Nah ini kalau tadi Pak Sirajudin mengatakan mengganti pola komunikasi, kalau mengganti nama menterinya ini bagaimana untuk stabilitas politik? Ya, saya kira kalau lihat dari bagaimana publik bereaksi terhadap pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja, kalau lihat range-nya itu sangat luas kan. Tokoh-tokoh agama, ormas-ormas besar keagamaan misalnya, terus juga aktivis LSM, aktivis pro-demokrasi, dan bahkan kelompok-kelompok relawan yang mendukung Presiden Jokowi di 2014 dan 2019. Itu mulai di sana. Lalu juga kita melihat gerakan mahasiswa. Nah, gerakan mahasiswa ini kan juga terkait dengan misalnya kelompok-kelompok aktivis 98 di sana yang cukup besar. Nah, saya tidak melihat ada approach dan komunikasi yang dirancang secara sistematik, strategik untuk merangkul kelompok-kelompok ini terkait misalnya proses pembahasan dan pasca pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Dan ini kelihatan betul sektor yang saat ini
terlihat cukup lemah dan mendesak untuk segera diperbaiki untuk menjaga komunikasi bukan saya kira soal omongan-omongan, tapi interaksi dan kerjasama dengan basis-basis politik yang sangat luas spektrumnya seperti itu. Oke, Pak Sirajudin, ini mungkin terakhir, masih terkait dengan kinerja kementerian, karena juga apapun program yang dicanangkan oleh presiden dan juga wakil presiden, ini akan percuma ketika memang pembantunya tidak bekerja secara maksimal. Anda melihat apa yang perlu diperbaiki utamanya? Dan juga bagaimana ini pola-pola kerjasama antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah? Kalau kementerian ya sudah, mereka memang ditunjuk oleh presiden, tapi kalau pemerintah daerah ini bagaimana untuk sama-sama menyatukan visi dan misi pemerintah pusat dan juga Pemda agar selaras apa yang ingin ditujunya? Ya, ada dua pendekatan yang selama ini berjalan gitu. Yang pertama itu saya kira pendekatan berbasis kebijakan. Jadi kebijakan dari daerah itu, misalnya program dan kebijakan dari daerah itu konsolidasi untuk dibawa ke pusat, tidak lewat berbagai tahap namanya musyawarah perencanaan pembangunan. Itu asumsinya dengan pendekatan bottom up seperti itu, maka program pembangunan dari pusat sampai ke daerah itu dapat dikonsolidasikan secara sistematik dan dieksekusi secara serempak, terutama terkait kebijakan dan program-program prioritas. Yang kedua yang dilakukan itu adalah mengoptimalkan kinerja gubernur kan. Karena gubernur ini kan perwakilan dari pemerintah pusat di daerah yang berfungsi mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan program-program pembangunan di tingkat kabupaten kota. Menurut saya ada dua hal yang perlu diperbaiki di situ. Yang pertama soal kemampuan daya jangkau pemerintah provinsi. Saya kira perlu diperkuat di situ. Dan yang kedua, juga untuk memberi ruang yang jelas antara konsistensi kebijakan nasional sampai tingkat kabupaten kota dengan ruang inovasi yang bisa diambil oleh kepala-kepala daerah itu. Sebab pasti semua bupati atau wali kota mereka ingin punya mark atau ingin punya tanda sebagai hasil dari kepemimpinan politik mereka di masing-masing kabupaten kota tersebut. Nah, jangan sampai intensi dan janji politik personal itu mengganggu konsistensi kebijakan pembangunan dan prioritas-prioritas program yang ditentukan secara nasional. Saya kira dua hal itu yang menurut hemat saya bisa diperbaiki saat ini agar memastikan program-program prioritas nasional itu secara lurus dan konsisten bisa dijalankan di tingkat kabupaten kota. Dan pemerintah provinsi bisa berfungsi bukan hanya sebagai koordinator dan koordinator serta komunikator di tingkat provinsi, tapi juga bisa membantu mengakselerasi program-program pembangunan di kabupaten kota. Dua hal itu menurut saya akan membantu kinerja pemerintahan nasional secara keseluruhan dalam 4 tahun ke depan. Baik, terima kasih Pak Sirajudin atas kebersamaan bersama kami dan paparan-paparannya. Terima kasih. Terima Dan kasih. pemirsa, usai jeda, Good Morning Jakarta akan segera kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.